intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Nah, kakak mau nanya nih, bagaimana kabar kalian semua? Ya, alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Sebelumnya kakak mau absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, tidak ada ya. Alhamdulillah bisa hadir semua di kelas ya. Oke, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Kurnia dipimpin berdoa teman-temannya. Al-Fatihah. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih, materi pekan lalu tentang apa? Ada yang ingat nggak? Ya, benar sekali Mas Ganda, tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan juga masyarakat. Kalau materi hari ini tentang apa? Ya, yaitu tentang kompetitif dalam kebaikan. Gunanya apa sih kok kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan ini? Gunanya yaitu agar umat Islam senantiasa mendapatkan ketenangan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia keuntungannya apa, Kak? Kalau di dunia, hidup kita menjadi tenang, selalu qanaah terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Kalau di akhirat kita akan mendapatkan surga Aden. Ini telah dijelaskan Allah dalam Quran Surat Fatir ayat 33 ya. Kita akan mendapatkan surga Aden dan juga keutamaan-keutamaan di dalamnya. Kompetitif dalam kebaikan ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97 dan juga Quran Surat Fatir ayat 32. Kita buka ya aplikasi Qurannya. Quran Surat Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Nah, dalam Quran Surat Fatir ayat 32 ini dijelaskan bahwa Allah telah mewariskan kitab berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dan petunjuk hidup umat Islam. Nah, kenapa sih kok kitab di sini hanya tertuju pada Al-Quran aja? Karena kitab Al-Quran itu tidak terintervensi oleh campur tangan manusia seiring perkembangan zaman. Kemudian di ayat ini juga dijelaskan bahwa terdapat 3 golongan kaum muslimin. Yang pertama yaitu zalimul linafsi, yaitu golongan yang taksir, artinya orang-orang yang lebih banyak melakukan kejelekan daripada kebaikan yang dilakukannya. Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan muqtasid, artinya golongan yang tengah-tengah. Mereka menjalankan perintah Allah tapi juga menjauhi larangan Allah, artinya seimbang ya. Kemudian golongan yang ketiga yaitu sabiqum bil khairat, artinya orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka berusaha dan banyak melakukan kebaikan, kemudian menjauhi maksiat. Maksiat dalam hal ini tidak hanya maksiat dengan lawan jenis ya. Maksiat yang merupakan asoyasi, yakni durhaka kepada Allah, menjalankan segala jenis kejelekan atau perbuatan dosa. Nah, 3 hal tersebut bisa dijadikan kita sebagai bahan muhasabah diri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kemudian dijelaskan juga kompetitif dalam kebaikan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97. An-Nahl ayat 97. Ini mempunyai arti barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah,
Janji Allah itu pahalanya berupa apa? Berupa dijelaskan di ayat yang berikutnya, yaitu Fatir ayat 33 yang telah kakak jelaskan tadi ya, yaitu mendapatkan surga Aden dan juga ketenangan hidup di dunia. Oke adik-adik, demikian penjelasan dari kakak tentang kompetitif dalam kebaikan di Quran Surat An-Nahl ayat 97 dan juga Quran Surat Fatir ayat 32. Seperti biasa, di akhir pertemuan akan ada kuis. Nah, nanti yang mendapatkan nilai terbanyak akan mendapatkan hadiah dari kakak ya. Sebelumnya, saya punya sedikit pesan nih buat kalian semua. Saat kita menanam padi, rumput pun ikut tumbuh. Tapi, saat kita menanam rumput, padi tidak akan pernah ikut tumbuh. Nah, ketika kita melakukan kebaikan, kadang-kadang hal yang buruk turut menyertai. Namun, ketika kita melakukan keburukan, tidak ada kebaikan yang ikut bersamanya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Jangan bosan untuk berbuat baik, meskipun kadang-kadang kebaikan itu tidak sempurna. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Misbahuddin. Baik, teman-teman semuanya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Devita mengenai materi kompetitif dalam kebaikan. Yang akan saya bahas kali ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang kompetisi dalam kebaikan. Saya bacakan terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah qala, khadabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi qabla an tamutu, wabadiru bil a'mali sholihati qabla an tushghalu. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikathrati dzikrikum lah wa kathrati shadaqati fis sirri wal alaniyati turzaqu wa tunsaru wa tujbaru wa'lamu annallaha qad iftarada 'alaikumul jumu'ata fi maqami hadha fi yaumi hadha fi syahri hadha min 'ami hadha ila yaumil qiyamah faman tarakaha fi hayati aw ba'di walahu imamun adilun أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجرا wala ya'umma fajirun mu'minan illa ayyaqharahu bisultanin yakhafu saifahu wa sautoh. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis tentang kompetisi dalam kebaikan karena di dalam hadis ini terdapat perintah untuk melaksanakan banyak sekali kebaikan. Kita diperintahkan untuk berkompetisi, berlomba-lomba, bersegera dalam melakukan kebaikan seperti yang pertama adalah ya ayyuhan nasu tubu ilallahi qabla an tamutu, yaitu perintah untuk bertaubat sebelum kita mati. Artinya kita diperintahkan untuk segera melaksanakan taubat karena kita sebagai manusia tidaklah luput dari dosa. Oleh karena itu kita selayaknya bersegera untuk melakukan taubat meskipun dosa-dosa yang kita lakukan itu dosa yang tidak kita sengaja ataupun dosa yang kita sengaja. Kita sebaiknya segera melaksanakan taubat. Kemudian di dalam hadis ini juga dijelaskan mengenai perintah untuk badiru bil a'mali sholihah, bersegera beramal soleh. Kemudian selanjutnya adalah perintah untuk menyambung antara kita dengan Rob kita dengan cara banyak untuk berzikir dan juga bersedekah baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Dengan melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, maka niscaya Allah akan memberikan kepada kita rizki, Allah juga akan menolong kita dan mencukupi segala kebutuhan kita. Selain itu, di dalam hadis ini juga dijelaskan bahwasanya annallaha qad iftarada 'alaikumul jumu'ah. Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk sholat Jumat. Artinya ada perintah untuk melaksanakan sholat Jumat di dalam hadis ini.
Dan juga dijelaskan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat, maka dia tidak akan dimudahkan urusannya. Setelah itu ada juga penjelasan bahwasanya ala wala sholata lahu wala zakata lahu wala hajja lahu wala sauma lahu wala birra lahu hatta yatuba. Bahwasanya tidak ada sholat, tidak ada zakat, tidak ada haji, dan tidak ada puasa, dan tidak ada kebaikan sampai dia bertaubat. Artinya orang-orang yang berdosa itu kebaikan-kebaikan yang dilakukan, sholatnya, zakatnya, hajinya, puasanya tidak akan diterima. Oleh karena itu inti dari hadis ini adalah perintah untuk bersegera melaksanakan taubat, berkompetisi, berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama dalam bertobat. Karena kita tidak tahu dosa mana yang mungkin sengaja kita lakukan atau yang tidak sengaja kita lakukan yang membuat amal-amal baik yang telah kita lakukan itu ditolak oleh Allah. Oleh karena itu selayaknya kita bersegera berlomba-lomba dalam melakukan taubat, dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like video ini, dan apabila ada pertanyaan boleh lanjut di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel YouTube dari Mbak Devita. Mungkin cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.